dari kelas 12 SOS 3. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang Perang Teluk Kedua. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Agustina Astin Lende. Nama saya Priscilia Pradabuyo. Nama saya Yunia Saidia. Nama saya Elizabeth Portadion. Nama saya Utaria Bunga. Nama saya Mariam Marudin. Nama saya Samudin Betan. Nama saya Nathan Noy. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Perang Teluk Persia II yang juga dikenal dengan Gulf War merupakan sebuah operasi badai gurun atau Operation Desert Storm yang dilakukan karena invasi Kuwait yang dilakukan oleh Irak pada Agustus 1990. Operasi tersebut terpaksa dilakukan karena Irak menolak desakan PBB untuk meninggalkan Kuwait secara baik-baik. Akhirnya terjadi pertempuran besar yang mengakibatkan kerugian besar antara kedua belah pihak. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan selengkap terkait dengan sejarah Perang Teluk II berikut ini. Poin pertama. Akibat menjalani perang selama 8 tahun dengan Iran, Irak mengalami kemerosotan ekonomi yang signifikan. Saat itu, kelebihan produksi minyak oleh Kuwait dan Arab Saudi membuat harga petrodolar sangat rendah, sementara Irak sangat membutuhkannya sebagai pemasok ekonomi. Saddam Hussein menanggapi hal tersebut dengan menganggapnya sebagai perang ekonomi dan mengungkit perselisihan ladang minyak Rumaila setelah perang Irak-Iran berakhir, di mana Irak menuduh Kuwait mencuri minyak Irak dengan melakukan pengeboran miring yang menuju ke ladang minyak Irak di Rumaila. Selain itu, krisis ekonomi yang dialami Irak membuatnya memiliki hutang internasional ke beberapa negara, di antaranya adalah Arab Saudi dan Kuwait. Irak berusaha membujuk Arab dan Kuwait untuk menghapus hutangnya, namun usaha tersebut gagal dan membuat Irak mengungkit masalah perbatasan yang diwariskan oleh Inggris saat jatuhnya pemerintahan Utsmaniyah Persia. Akibatnya, Irak melakukan invasi ke Kuwait dengan strategi gerak cepat yang membuat pasukannya bisa masuk ke Kuwait dengan mudah. Poin kedua. Secara tiba-tiba, Irak melakukan bombardir serangan udara ke wilayah Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 tengah malam. Pasukan militer Kuwait yang kewalahan dengan serangan tersebut berusaha mati-matian memperlambat gerak pasukan Irak dan berhasil memberi waktu kepada keluarga kerajaan untuk melarikan diri ke Arab Saudi untuk meminta perlindungan. Pada 7 Agustus 1990, keluarga kerajaan dan sebagian pasukan Kuwait yang tersisa meminta bantuan kepada Amerika Serikat atas invasi tersebut. Permintaan tersebut direspon Amerika Serikat dengan mengirimkan pasukan bantuan ke Arab Saudi. Kemudian disusul dengan datangnya bantuan dari negara-negara lain seperti Arab dan Afrika Utara kecuali Palestina, Libya, Syria, dan Yordania. Tak hanya itu saja, negara-negara Eropa terutama Eropa Barat seperti Jerman Barat, Inggris dan Perancis serta negara Asia seperti Korea Selatan dan Bangladesh juga turut mengirimkan bantuan. Maka terbentuklah koalisi yang mana pasukan negara Arab dipimpin oleh Letjen Khalid bin Sultan sedangkan pasukan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa berada di bawah komando gabungan yang dipimpin oleh Jenderal Colin Powell dan Jenderal Norman. Dengan adanya invasi pasukan Baghdad Irak ke wilayah Iran pada 22 September 1980, sengketa perbatasan dan instabilitas politik Iran mendorong Saddam Hussein untuk melancarkan invasi ke wilayah Khuzestan yang merupakan lumbung minyak Iran. Poin terakhir. Invasi Kuwait oleh Irak mendapatkan kecaman dari beberapa negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Bahkan Uni Soviet yang terkenal sebagai sekutu Irak pun memutuskan untuk menghentikan suplai persenjataannya ke Irak karena
desakannya yang tidak dihiraukan oleh Irak, PBB kemudian memutuskan untuk mengirim pasukannya dan menyerang Irak hingga kekuatan Irak menipis dan Saddam bersedia untuk melakukan gencatan senjata. Perang Teluk kemudian resmi berakhir pada 27 Februari 1991 setelah Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa Irak telah menyetujui 12 resolusi yang diajukan PBB. Irak akhirnya dipaksa untuk meninggalkan Kuwait, namun pada saat itulah kegilaan Saddam Hussein semakin menjadi. Dalam perjalanan pulang, Irak membakar sekitar 600 ladang minyak Kuwait yang menyebabkan kerugian besar karena butuh biaya yang amat banyak dan waktu yang cukup lama untuk memadamkan api yang semua biayanya ditanggung oleh Kuwait. Api pertama yang dinyalakan oleh Irak pada Februari 1991 baru bisa benar-benar dipadamkan hingga November 1991, menimbulkan polusi udara yang dirasakan di wilayah Kuwait dan sekitarnya. Belum lagi akibat pembumi hangusan yang dilakukan Irak melumpuhkan ekonomi rakyat Kuwait yang sebelumnya bergantung pada ladang-ladang minyak tersebut.